Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan warta lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 15 Mei 2022. Warta yang pertama, kebaktian Minggu Paskah kelima. Kebaktian Minggu Paskah kelima, 15 Mei 2022, dilaksanakan secara on-site di gereja, pukul 7 dan pukul 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin dan wajib memperhatikan serta menaati protokol kesehatan supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan hari ini, Minggu 15 Mei 2022 pukul 7 di ruang Eklesia 11. Warta yang ketiga, ibadah remaja pemuda. Ibadah remaja pemuda dilaksanakan hari ini, Minggu 15 Mei 2022 pukul 17 di ruang Eklesia 11. Warta keempat, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan hari ini, Minggu 15 Mei 2022 pukul 17 di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh anggota majelis jemaat. Warta yang kelima, persekutuan doa harian. Persekutuan doa harian dapat saudara ikuti setiap hari mulai pukul 19 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta keenam, persekutuan jemaat. Persekutuan jemaat akan dilaksanakan hari Kamis 19 Mei 2022 pukul 18 di gereja. Mohon kehadiran saudara. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Agunglah Kasih Allahku, NKB nomor 17, baitnya yang pertama dan ketiga. Terima
Kebaktian Minggu Paskah kelima ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri kasih Kristus yang menyelamatkan, mengampuni, dan memulihkan kehidupan kita melalui Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, telah kami mengalami
kasih-Mu yang agung itu kasih yang memulihkan kehidupan kami, kasih yang mengampuni kami, kasih yang memampukan kami, kasih yang merukunkan kami itu kami tidak jarang Tuhan tetap tidak bisa membalas kasih-Mu yang agung itu, karena di dalam hidup kami masih sering melakukan dosa dan salah, baik di hadapan-Mu maupun di hadapan orang-orang sekitar kami, sehingga kami mengalami dan merasakan kasih-Mu yang agung itu tidak lagi terwujud dalam kehidupan kami. Bahkan kami sering kali mengecewakan Tuhan dan mengecewakan orang-orang sekitar kami karena dosa dan salah kami tersebut. Tuhan, agar kami kembali mengalami kasih-Mu yang agung itu, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Biarlah pengampunan-Mu ya Tuhan membuat kami mampu mewujudkan kembali cinta kasih-Mu melalui kata dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara, dengan sukacita, mari kita menerima berita anugerah yang akan saya baca dari Kolose pasal 3 ayat 14. Demikian saudara. Dan biar semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang bersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mempercayaiku
Saudara dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah kebaktian Minggu Paskah kelima ini, Tuhan memberi kesempatan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk memahami, untuk mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan, sehingga kami boleh menemukan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman-Mu, kehendak-Mu yang kami temukan itu sungguh menguatkan kami, menuntun kami, membimbing kami ketika kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga sungguh ya Tuhan, kasih-Mu itu merukunkan kami, menguatkan kami, dan mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Demikian saudara. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan saudara. Yang berbahagialah kita yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, menjelang Tuhan Yesus menjalani serangkaian peristiwa penderitaannya, Ia memberikan perintah baru kepada para murid dengan mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara dikasih Tuhan, artinya pada waktu itu para murid diwajibkan, diharuskan untuk saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Pertanyaannya, mengapa saudara para murid diminta, bahkan diharuskan untuk saling mengasihi seorang terhadap yang lain?
Yang pertama, saudara, ketika Tuhan Yesus menjalani masa penderitaannya, para murid akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Perubahan apa, saudara? Perubahan yang tadinya para murid melihat Tuhan Yesus sebagai sosok yang maha kuasa, melakukan banyak mujizat, mendampingi, menguatkan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bersedih dihibur. Sehingga para murid melihat bahwa Tuhan Yesus merupakan sosok yang menang dari segala sesuatu. Kemudian ketika Tuhan Yesus menjalani masa penderitaannya, para murid akan melihat Tuhan Yesus yang seolah-olah kalah, tidak berdaya. Dan keadaan ini sangat mungkin membuat para murid kecewa, membuat para murid kehilangan harapan, membuat para murid malah hidupnya tidak berdaya. Kemudian yang kedua, saudara, mengapa para murid diminta untuk saling mengasihi? Karena di dalam kasih ada kekuatan. Di dalam kasih ada semangat. Di dalam kasih ada kerelaan berkorban seorang terhadap yang lain. Sehingga saudara, ketika para murid mampu saling mengasihi seorang dengan yang lain, maka kasih itu akan mendorong para murid untuk saling peduli dan saling menguatkan seorang terhadap yang lain. Ketika sungguh-sungguh ada saling peduli dan saling menguatkan, harapannya ketika melihat penderitaan Tuhan Yesus, mereka boleh saling menguatkan seorang terhadap yang lain, saling peduli seorang terhadap yang lain, sehingga penderitaan yang dia lihat dari Tuhan Yesus itu tidak membuat mereka patah semangat di dalam menjalani hidup. Kemudian yang ketiga, saudara, mengapa para murid diminta untuk saling mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa tentang cinta kasih. Bukan sekedar cinta kasih, tetapi cinta kasih yang tak terbatas. Sehingga para murid diminta untuk meneladani cinta kasih yang tak terbatas itu di dalam hidup mereka. Mengapa kasih itu merupakan sebuah perintah yang baru? Barunya di mana, saudara? Yang pertama, para murid tidak hanya diminta untuk mengasihi, tetapi saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Artinya, mau mengasihi orang lain dan mau dikasihi orang-orang sekitarnya. Sehingga kasih itu terus-menerus dilakukan dan menyebar kepada semua orang yang ada di sekitar para murid. Kemudian yang kedua, saudara, mengapa itu merupakan perintah baru? Karena para murid diminta untuk mengasihi semua orang tanpa dibatasi perbedaan-perbedaan, tanpa dibatasi agama, tanpa dibatasi suku, tanpa dibatasi kaya miskin. Semua orang yang ada di sekitar para murid harus dikasihi. Saudara dikasih Tuhan, ketika para murid sungguh-sungguh mampu meneladani dan melakukan kasih yang tak terbatas itu, maka para murid pun juga sungguh-sungguh akan dikuatkan dan saling menguatkan seorang terhadap yang lain. Sehingga perubahan yang dialami para murid tidak membuat para murid putus asa di dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan
Tuhan Yesus pun juga senantiasa memberikan kasih yang tak terbatas itu dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus senantiasa mendampingi kita. Tuhan Yesus senantiasa menyemangati kita. Tuhan Yesus senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Sehingga saudara, cinta kasih Tuhan Yesus yang tak terbatas itu memampukan kita, menguatkan kita di dalam kita menghadapi suka duka, bahagia derita kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara dikasih Tuhan, kasih Tuhan Yesus yang tidak terbatas itu dalam kehidupan kita janganlah sekedar hanya dibicarakan, dikhotbahkan atau kita dengarkan saja. Sehingga ketika ada khotbah yang berterima kasih, kita bosan dengan itu. Kita senantiasa mengatakan kasih lagi, kasih lagi. Tetapi saudara, biarlah cinta kasih yang tak terbatas dari Tuhan Yesus yang senantiasa kita alami itu juga boleh kita lakukan, kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita, kepada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Tujuannya saudara, agar cinta kasih Tuhan Yesus yang tak terbatas itu sungguh-sungguh menguatkan kehidupan kita dan juga menguatkan kehidupan orang-orang sekitar kita. Sungguh-sungguh menyemangati kehidupan kita, juga menyemangati kehidupan orang-orang sekitar kita. Sungguh-sungguh memberkati kita dan juga memberkati orang-orang sekitar kita. Sehingga saudara, ketika cinta kasih yang tak terbatas itu kita bagikan kepada semua orang dalam kehidupan kita, maka cinta kasih Tuhan Yesus yang tak terbatas itu senantiasa kita alami dan orang-orang sekitar kita alami dalam kehidupan mereka. Sehingga ada damai, ada kerukunan, ada sukacita dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus dialah setiap saat, dalam segala keadaan, dimanapun kami berada, kami senantiasa mengalami kasih-Mu yang tak terbatas itu. Dan kami pun boleh mewujudkan kasih-Mu yang tak terbatas itu kepada orang-orang sekitar kami. Sehingga kasih-Mu yang tak terbatas itu sungguh membahagiakan kami, merukunkan kami, memampukan kami menjalani suka duka kehidupan kami dengan baik. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kami sekeluarga, ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keluarga kami diperkenan Tuhan untuk saling mengasihi,
seorang dengan yang lain, sehingga kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendoakan, kami boleh semakin akrab seorang terhadap yang lain di tengah-tengah keluarga kami. Berkati anak-anak yang sedang sekolah atau kuliah, biarlah mereka boleh menempuh pendidikan dengan baik. Berkati kami di dalam bekerja ya Tuhan. Biarlah pekerjaan itu kami kerjakan dengan benar, sehingga rezeki yang Tuhan berikan pada kami boleh membahagiakan kami. Berkati gereja Tuhan, khususnya GKI Gondomono di dalam ayat Tuhan. Biarlah keberadaan GKI Gondomono dan pelayanannya sungguh dipakai sarana Tuhan untuk mendampingi, untuk menghibur, untuk menguatkan jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani di GKI Gondomono ini, sehingga cinta kasih-Mu boleh dialami setiap orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Berdoa bagi Kota Semarang, biarlah Tuhan memakai pemerintahan Kota Semarang agar kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang diambil boleh membawa masyarakat Kota Semarang menjadi masyarakat yang semakin damai, masyarakat yang semakin mapan dan makmur, sehingga masyarakat Kota Semarang boleh hidup rukun, boleh hidup dengan baik, boleh berkarya dengan leluasa, sehingga rezeki boleh didapatkan seluruh masyarakat Kota Semarang dengan baik. Kami berdoa bagi yang sakit, biarlah Tuhan memberikan kekuatan iman, memberikan kepastian pada Tuhan, dan Tuhan pun boleh menyembuhkan bagi yang sakit. Kami pun juga berdoa ya Tuhan, bagi yang bersedih, merasa kehilangan, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah rasa kehilangan mereka. Tuhan hibur, kuatkan mereka supaya bisa menjalani masa-masa kesedihan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi yang bergumul karena berbagai macam masalah dalam hidup mereka, biar Tuhan mendampingi mereka, menguatkan mereka, menemukan mereka dengan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh menyerahkan segala pergumulan, segala harapan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 0000 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke tata usaha pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri.
Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah semesta alam, kami datang membawa persembahan. Kami mohon Tuhan berkenan menerimanya. Berkatilah Tuhan, sehingga kami boleh memakainya untuk pengabdian kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengalami kasih Kristus yang tidak terbatas itu, mari kita saling mengasihi dengan kasih yang tulus, seorang terhadap yang lain. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Setia